Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita akan melanjutkan pertemuan di pelajaran rekayasa aquacultur. Kemudian akan saya tampilkan PowerPoint mengenai apa yang akan dibahas hari ini. Nah, jadi untuk rekayasa aquacultur seperti yang pernah saya jelaskan waktu live di aplikasi lain itu. Jadi saya mengharapkan Anda semua menyusun sebuah final project dalam rangka rekayasa aquaculture. Jadi untuk kegiatan ini hanya diikuti oleh kalian ya, khusus buat kelas rekayasa aquacultur Pangandaran angkatan 2017. Jadi apa yang saya harapkan dari tugas ini, final project ini, pertama-tama saya berharap kalian semua dibagi dalam 2 kelompok. Jadi ada masing-masing harus adil ya, ada rasio cowok ceweknya ya, di 2 kelompok itu. Jadi dibagi 2 kelompok, terserah siapa yang mau kelompok mana, yang penting cowoknya yang sedikit ini dibagi 2. Nah, kemudian di 2 kelompok itu juga di balance yang yang udah bisa sketch up dibagi rata ya, jangan satu kelompok yang udah mahir, artinya udah tahu ininya seluk beluknya di kelompok terpisah gitu ya. Jadi bagi 2 kelompok. Di 2 kelompok ini saya namakan kelompok A dan kelompok B. Kemudian untuk kelompok A itu mendesain ya, final projectnya mendesain areal budidaya untuk produksi benih nila. Untuk kelompok B adalah mendesain areal budidaya untuk produksi benih patin. Nah, untuk produksi benih ikan ini akan didasarkan pada SNI. Kalian kan bisa Google dan download ya SNI. Dan kelompok ini nanti harus melaporkan progres setiap minggunya. Saya harap sebelum UAS ini akan selesai. Jadi final project ini, langkah-langkah penyelesaian tugas project ini antara lain seperti ini. Pertama-tama saya sudah ada PowerPoint, dan ini informasi yang ada di PowerPoint ini Anda olah untuk mendapatkan informasi awal tentang apa yang akan dikerjakan. Kemudian yang perlu Anda lakukan di minggu pertama ini adalah melakukan diskusi kelompok tentang gambaran areal budidaya yang akan Anda rancang ya. Belum ke belum gambar teknis SketchUp, belum. Jadi gambaran areal budidayanya sesuai SN itu kayak gimana? Ingat nggak waktu pertemuan pertama kita sketch gitu ya, didiskusikan mau kolam ukurannya berapa, saluran saluran inletnya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian hal berikutnya adalah setelah diskusi kelompok itu lalu lanjut ke desain memakai SketchUp. Kembali lagi nanti kalian harus ke Google Classroom ya, lihat pertemuan di bulan Maret, nanti bisa melihat instruksi dari PLP mengenai cara mengoperasikan SketchUp. Lalu setelah itu desain itu digambarkan, nanti didiskusikan dengan Ibu Riana SPI untuk masing-masing kelompok diskusikan ini udah bener nggak kayak gini ya arealnya, maksudnya cara gambar SketchUp-nya udah bener belum kayak gitu ya. Kalau udah misalnya nanti make sense semuanya, artinya kolamnya jangan terlalu berdempetan ya, ada pematangnya. Jadi kolamnya ya kalau bisa dari kolam yang bagus aja ya, yang pinggirannya beton ya. Jadi spesifikasi kolam yang pinggirannya beton Anda cari ya di Google kayak gitu ya.
Nah, lalu berarti kan lebih tipis ya itunya pinggirannya dibanding kolam tanah untuk pematangnya. Dasarnya itu dasar kolamnya tanah gitu ya. Lalu dibikin serapi mungkin ya, mungkin ada saungnya, saung pertemuannya, ada WC-nya di situ ya, ada tempat tempat gudang pakannya, atau dibikin nggak sebagus mungkin, kira-kira seefisien mungkin tempatnya. Kan gudang pakan perlu misalnya ya, terus ada ada saungnya, ada buat buat ngumpul di situ perlu juga. Kolam dibagi, areal ini cukup luas ya, tapi masih di bawah 1 hektar sih. Di kolam dibagi agar nanti bisa produksi ikan secara kontinu. Misalnya ada berapa kolam nih muatnya di situ ya. Kembali lagi sesuaikan dengan SNI produksi benih. Lalu kalian diharapkan menyelesaikan semacam analisis produksi budidayanya seperti apa. Itu semua laporannya tertulis. Jadi jangan dibagi ya, pekerjaannya dibagi untuk dikerjakan semua anggota kelompok. Jadi pendahuluannya kita menengok ini mengenai sebuah kelompok pembudidaya di desa Kertayasa. Ada yang udah pernah ke sana? Jadi ada namanya kelompok pembudidaya Kawangsari. Ada beberapa senior yang juga melakukan penelitian di sana. Jadi mereka adalah kelompok pembudidaya yang cukup dikenal di level nasional, yang sudah memiliki ibaratnya penghargaan untuk kegiatan budidaya ikan air tawar. Contohnya ikan gurame, itu sudah ada di Google, itu ada beritanya. Sudah mendapat penghargaan dari KKP. Nah, lalu ini pembudidaya Kawangsari ini merupakan kelompok budidaya di Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Nggak jauh dari tempat wisata itu ya. Kemudian mereka memiliki komitmen yang tinggi, yang harus diapresiasi ini ya. Dalam budidaya perikanan komitmennya sangat tinggi. Artinya mereka mau terjun budidaya kayak gitu, dan mereka juga mau belajar walaupun dengan segala keterbatasan yang ada kayak gitu. Nah, saat ini mereka terkenal dengan ikan gurame budidaya. Sudah ada semacam ikonnya di sana, patung gurame gitu ya. Namun saat ini bergeser juga ke ikan lain. Yang saya ketahui itu adalah mereka membesarkan ikan patin. Itu dulu pemberian pemerintah ikan patinnya. Dan masyarakat juga tertarik ini tentang ikan nila. Nah, ini juga maksudnya arahan pemerintah tuh udah ada semacam instruksi sok budidaya nila weh gitunya kayak gitu. Dan itu benih ada ya, pembenihan bisa, paket induk ada, dan lain sebagainya. Terus lokasi bagi yang belum pernah ke sana, itu lokasinya ada di Google Maps ya, Desa Kertayasa, berada di wilayah Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Nah, jaraknya seperti ini. Nah, rumah atau kelompok ini terdiri dari masyarakat yang rumahnya di Desa Kertayasa. Cuman desanya juga lega ya, kayak gitu ya. Itu artinya ini mungkin salah juga nih, Desa Kertayasa luasnya. Jadi artinya artinya gini. Jadi Desa Kertayasa wilayahnya betul ini mungkin betul ya. Jadi luas wilayahnya 1,3 juta hektar ya luasnya. Terdiri dari 3 dusun. Dusun Bugal, Dusun Tenyelaya, Dusun Karangpancing. Nah, dari masyarakat di 3 dusun ini
yang memiliki minat sama itu mungkin pensiunan atau yang punya waktu senggang. Ini ada apa namanya, ada keinginan, ceritanya mereka berkeinginan untuk melakukan aktivitas budidaya, berkelompok lah mereka. Nah, saat ini mereka pimpinannya tuh Pak Holil ya, mungkin kalian udah tahu ya. Jadi eh, kelompok tani ini waktu itu saya pernah datang ke sana. Ini ada videonya ya, bukan video, fotonya. Saya sedang melakukan penyuluhannya. Alhamdulillah baik orangnya, baik-baik ya. Ini di kolam existing ada di daerah tersebut, kolam-kolam gurame ada ya. Banyak kolam, cuman saya nggak foto semuanya kayak gitu ya. Nah, lahan yang akan dijadikan area budidaya ini mungkin saya hapus, nanti ganti link baru. Ini ada error sedikit tadi pengukuran titiknya. Ada nanti linknya saya share titiknya, tapi ada titiknya di slide berikutnya. Jadi ide awalnya begini, ada sebuah lahan seperti ini Pak Balatak ya, banyak pohon-pohon dan sebagainya. Ide awalnya ingin membuat semacam areal perkolaman di sini. Luasnya kurang dari 1 hektar ya, kayak gitu, sekitar 7 atau 700-800. Nanti kalian yang hitung ya. Jadi nggak usah mikirin ini ngebabat pohonnya gimana, ngeratainnya gimana. Ini site selection udah cocok ya kalau site selection. Pokoknya kalian desain aja spesifikasi apa namanya, areal budidayanya dan lain sebagainya. Mungkin ini existing, ada semacam kolam-kolam di sana, tapi ada arealnya nanti bentuknya kotak, mungkin sebelah sini ya. Nah, ini juga arealnya ada dibatasi semacam pematang. Ini sumber airnya, kayaknya debitnya juga sepanjang tahun ya, kayak gitu. Debit air ada. Jadi nggak usah terlalu pusing gimana cara ngambil debit airnya gitu ke kolam. Pokoknya bikin aja dulu desainnya nanti. Ini ada sungai di sebelah lahan yang kita akan bikin. Nah, ini kebenaran ada pengukurannya, cuman nggak terlalu akurat. Ternyata ada kesalahan nih, cuman missing satu titik. Kalau kalian input ini di Google, itu tidak berbentuk persegi panjang ya. Ada satu titik yang miss. Jadi saya kasih aja titiknya seperti ini ya. Total area itu kurang lebih kayak gini. Koordinat titik A, titik B, titik C, titik D, ini seperti ini. Untuk gambaran itunya, gambaran lokasinya di Google Map seperti ini ya. Untuk gambaran lokasinya, ini ada areal seperti ini ya. Kalau kita zoom nih, nggak bisa zoom. Oh, bisa zoom lebih dekat. Jadi kalau ada yang udah pernah ke Pak Holil, rumah Pak Holil tuh di sini, ya kan? Terus dulu Kang Anggi penelitiannya di belakang masjid, ini masjid, di sini ada penelitian. Nah, tapi kita ada site juga di sini, di Kertayasa ini. Ada kolam patin di sini, ada kolam gurame, kolam ikan nila di sini. Nah, lahan yang akan dibikin 4 titik itu di sini, ada kurang lebih di sini. Nah, lalu sungainya ini di sini, ada sungai di sepanjang ini, ada sungai ya. Pokoknya yang barisan pohon ini sungai. Nah, akses jalan tuh dari sini ada gang gitu ya, tapi masuk mobil mentok sampai sini ya. Tapi kurang lebih di sini ada areal yang ingin kita bangun di sini. Ada aksesnya di sini. Nanti kalian tempatkan, misalnya ada saung di mana atau WC di mana ya. Bagusnya ada kolam berapa, ukurannya berapa dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin tugas dari saya, jadi nggak panjang lebar untuk menghemat kuota juga. Intinya ini akan menjadi sebuah balai pembenihan tapi rakyat UPR, karena balai pembenihan punya pangandaran sendiri, nampaknya manajemennya masih kurang bagus kan, jadi kurang keurus ya. Tapi ini karena diurus oleh masyarakat langsung, ini ada niatan gimana nih bikin desain yang bagus ya. Kemudian ini
kelompok A dan B ini tidak sedang bertanding, tapi uh, jadi hasil laporannya itu mempresentasikan alternatif gitu ya. Kalau patin kayak gimana, nilai kayak gimana ya. Ini final project yang saya rasa sih amat sangat berguna juga ya buat kalian ya. Artinya proses dari mulai apa namanya menentukan koordinat, terus gimana berdiskusi, itu ibaratnya kalian sedang ada di sebuah konsultan, katakanlah kayak gitu, bikin kayak gitu, terus lalu bikin desainnya. Nggak apa-apa, jadi karena ini merupakan proyek pengabdian, salah-salah dikit nggak apa-apa, yang penting saya ingin mendapat apa ini yang terbaik dari kalian ya, laporan yang terbaik dari kalian. Jadi untuk pertemuan hari ini mungkin dicukupkan segitu aja ya. Jadi bila ada pertanyaan nanti dikirim di kolom di line. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rofiqdan Yusa, PhD, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.